Terlebih dahulu saya ingin ke Pak Ahyar. Pak Ahyar, sepakat nggak sih kalau misalnya dikatakan Prof. Kiki tadi bahwa ya aparat penegak hukum ya cerminan dari masyarakat ini seperti apa gitu, bagaimana? Ya, eh, penegak hukum ini kan juga adalah berada di Indonesia, masyarakat Indonesia. Tinggal persoalannya sini siapa nih yang memulai? Apakah memulai yang nggak benarnya penegak hukum ini tadi dari masyarakat? Katakanlah suap menyuap, menginginkan dia harus ditangkap, jangan ditangkap, dia angkat kasusnya nggak diangkat. Bisa juga datang dari aparat, nah, pemerasan katakan begitu. Kalau nggak kamu nanti saya proses, misalnya begitu. Mau nggak mau masyarakat di situ. Jadi memang ini satu kesatuan, Caca. Pada tahun 70 itu Bung Hatta sudah mengatakan bahwa di Indonesia ini korupsi itu sudah membudaya. Jadi semua aspek nggak ada lagi. Ya. Di semua aspek di situ. Jadi artinya memang seluruh lembaga sosial kita, lembaga penegak hukum kita sudah terjangkit dengan hal-hal yang sebenarnya kita berharap tidak terjadi. Oke. Nah, bagaimana perubahannya? Yang apa yang dikatakan oleh Mas Kiki tadi, saya izin memanggil Mas Kiki bukan Prof. Itu tadi adalah perubahan nilai-nilai sebenarnya dalam masyarakat. Nilai baik dan buruk ini. Sekarang masyarakat kita hedon, materialisme nilainya, bukan imaterial lagi. Orang yang sukses adalah orang harta bendanya yang banyak. Itulah orang mencari mantu, ini Mas Kiki bidangnya, beliau masalah sosiologi ini. Tolong Mas nanti disempurnakan, diperbaiki apa yang saya sampaikan ini. Ini yang banyak saat sekarang, berubah nilai-nilai. Nah, untuk merubah nilai ini tidak mudah. Baik. Saya punya pemikiran, Caca. Ini Mas Kiki, tolong kita pikirkan bagaimana. Mudah-mudahan teman-teman yang dari hukum tata negara ini juga menonton. Mungkin tidak, kita coba lagi dengan trias politika dari Montesquieu, lembaga kenegaraan, eksekutif, legislatif ini, kita coba tinjau ulang. Apakah cocok tetap kepolisian, kejaksaan ini berada di eksekutif atau kita bawa dia ke ranah yudikatif, khusus kalau kepolisian ini adalah resersenya. Kenapa? Kalau kita lihat dari dua kejadian kasus besar ini tadi yang menimpa lembaga kepolisian sangat kita prihatin adalah juga ikut mengatur-ngatur reserse kan. Katakan kasus Pak Sambo, bagian menghilangkan alat bukti ini adalah penegakan hukum. Ya. Karena dia berada di bawah beliau, di bawah kepolisian ini tadi. Juga Pak Teddy Minahasa juga begitu kan. Alat bukti narkotika itu tadi sekian 5 kilo itu tadi kan juga berada di bawah proses pembuktian, itu adalah di bawah reserse. Nah, oleh karena itu saya mencoba berpikir, Caca, Mas Kiki dan Ibu Bapak sekalian ini Pak Ito, mungkin lebih aman enggak sehingga reserse ini berada di bawah yudikatif, entah apa bentuknya nanti, atau kita buat lembaga tersendiri. Tidak lagi kita mutlak harus mengikut trias politika dari Montesquieu. Kenapa kita tidak buat itu? Sehingga tidak ada bisa intervensi nanti. Penegakan hukum murni, enggak lagi dia reserse bagian dari Kapolres, bagian dari Kapolda, bagian dari Kapolri. Dia sendiri. Sehingga ini nanti mungkin akan jauh menurut emak saya, kita coba. Ya, nanti saya tanya kepada Prof. Kiki, tapi saya sebelumnya ingin ke Pak Ito terlebih dahulu. Pak Ito, sepakat tidak sih bahwa ternyata perilaku suap bahkan juga sekarang era kekinian materialistik. Kalau di zamannya Pak Ito ini seperti apa Pak? Karena kalau aparat hidup bermewah-mewah tidak sesuai dengan apa yang harusnya ia dapatkan gajinya, namanya juga aparatur sipil ya, penegak hukum ya maksudnya. Ini bagaimana di zamannya Pak Ito memang tidak ada, sekarang baru ada atau bagaimana nih? Ya baik Mbak Caca. Pertama kita tentunya melihat dari aspek normatif ya, bahwa pada saat kami berdina sampai saat ini ada aturan-aturan yang ketat ya, yang mendasarkan kepada azas equality ya. Jadi kebersamaan, empati kepada masyarakat ya. Jadi termasuk bagaimana gaya hidup ya, gaya hidup ataupun penampilan ya. Penampilan ini tentunya kita tidak bisa generalisasi ya, karena juga kita lihat di sini kembali tadi Prof. Fikar sampaikan bahwa antara aparat penegak hukum dan masyarakat ada oknum. Nah, oknum ini kan tentunya kalau kita lihat masih banyak sekali dari anggota Polri yang hidup jauh dari tingkat sejahtera ya. Jadi saya kira oleh sebab itu pada saat beberapa Kapolri dulu mengatakan bahwa menjadi anggota Polri harus sederhana penampilannya, tidak menakut-takuti masyarakat. Dulu bahkan almarhum Pak Banur Usman Kapolri mengatakan bahwa
Polri harus memegang prinsip 3S, senyum, sapa, salam. Ya mudah diucapkan, tapi pada pelaksanaannya kalau udah namanya lapar, capek di jalan juga gimana mau senyum ya. Apalagi mikir di rumah mungkin serba kekurangan ya. Tapi dengan tidak menjadi alasan. Kemudian setelah pensiun ya, contohnya saya bekerja di beberapa perusahaan besar ya. Terutama waktu kembali setelah jadi duta besar, saya membantu satu perusahaan besar, diminta untuk membantu ya. Tentunya ini kan pasti ada pengaruh ya. Tidak mungkin yang di bawah ini kemudian dipekerjakan di perusahaan besar ya. Dengan tentunya dengan jaminan yang cukup baik ya. Ini tentunya juga menjadi pemikiran daripada PP Polri. Saat ini PP Polri telah membuat semacam yayasan Brata Bakti ya, Inkopol, berbagai yayasan yang sifatnya adalah untuk bisa membantu tingkat kesejahteraan anggota purnawirawan yang jauh daripada sejahtera ya. Hingga di sini kalau kita melihat secara umum, barangkali sekitar 10 atau 20% lah ya, yang mungkin berbeda dari segi kesejahteraan lebih baik daripada yang 80%. Jadi di sini memang Mbak ya, bahwa memang tidak mudah ya untuk merubah culture ya, atau mereformasi kultur ini. Bagaimana tadi ditanyakan Mbak Caca, ini memerlukan proses yang panjang ya. Kenapa demikian? Karena tentunya sebagai manusia yang sudah terbiasa melihat atasannya, wah dulu kok dia enak, sekarang saya harus susah. Nah itu untuk meyakinkan dia sekarang harus bisa menyesuaikan dengan kehidupan sekarang juga tidak mudah. Dan waktu zaman saya tentunya disampaikan Mas Kiki tadi, ya beda sekali lah ya, mungkin dari segi dinamika sosial saat itu maupun juga tentunya daripada kondisi saat itu ya. Baik, sekarang saya ke Prof Kiki, boleh ditanggapi Prof Kiki saran atau mungkin salah satu solusi ya untuk kita keluar dari permasalahan yang menimpa Polri adalah pemisahan ini, bagaimana Prof Kiki? Ya, jadi kita harus hati-hati. Orang kalau sakit kepala itu dari simptomnya sakit kepala itu dari mana sumbernya? Bisa kaki yang penyakitan atau bagian tubuh yang lain. Jadi harus hati-hati. Pilihan-pilihan terhadap status fungsi kelembagaan Polri sekarang ini bukan hanya berdasarkan kajian yang lama, panjang, dan mendalam, tapi juga pernah kita alami. Polri itu pernah di bawah Kemendagri, pernah macam-macam, jadi jawatan, segala macam. Itu satu. Yang kedua, Pak Agyar tadi betul ketika menyebut Montesquieu lalu membuat 3 pilar demokrasi itu. Tetapi jangan dilupakan bahwa perkembangan 3 pilar itu tidak seperti asalnya dulu. Kenapa? Kita bicara mengenai kata-kata Lord Acton, power tends to corrupt, absolute power corrupts absolutely. Kekuasaan itu cenderung disalahgunakan. Kekuasaan yang absolut sudah pasti disalahgunakan. Nah, sehingga 3 pilar itu tadi tidak cukup. Sebetulnya ada pilar keempat, kekuasaan federatif. Nah, sekarang kita lihat di tingkat dunia, ketika UN atau PBB sudah menjadi super body, maka muncul kekuatan independen dalam bentuk World Bank, Bank Dunia. Yang replikanya di setiap negara adalah bank-bank sentral. Bank Indonesia sebagai bank sentral, bukan bank retail, bukan retail bank. Artinya apa? Bank Indonesia tidak berada di bawah kekuasaan dari 3 cabang kekuasaan negara ini tadi. Itu satu. Nah, begitu juga LSM, NGO atau LSM internasional, LSM nasional, kayak gitu. Ya. Baik. Lalu media massa yang tidak di bawah 3 cabang itu. Baik. Ini turunannya pada polisi. Polisi itu menginduk pada presiden sebagai kepala negara, bukan kepala pemerintahan. Kalau sebagai kepala negara, maka dari 3 cabang kekuasaan Prof. Kiki. Ya. Itu mengikuti kewenangan yang diberikan kepada presiden sebagai kepala negara. Baik. Ya,
Prof Kiki, kita tunggu nanti bagaimana ya bersih-bersih di tubuh Polri, bahkan perbaikan secara institusi. Terima kasih Prof Kiki, terima kasih Pak Ito, dan terima kasih Pak Ihyar Salmi. Selanjutnya pemirsa, saya akan hadirkan informasi yang juga ini penuh tanda tanya ketika Nikita Mirzani saat ini sedang menunggu keputusan hasil dari penangguhan penahanan yang resmi ia ajukan pemirsa terkait penahanan dirinya. Kira-kira dikabulkan nggak ya? Sesaat lagi.